Shalom, segala puji syukur bagi Bapa kita di surga yang oleh anugerahnya dan pemeliharaannya yang ajaib, kembali kita berjumpa pada saat ini. Setelah nyanyian pujian kita persembahkan, waktunya tiba kita bersama hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman Allah. Mari saudara, sehati kita berdoa agar Roh Kudus sepenuhnya mengurapi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, semata-mata oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada sekarang. Kami lewati beberapa waktu ini sekalipun harus dalam ibadah daring seperti sekarang ini, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita dan syukur kami, sebab dimanapun kami ada, dimanapun kami bersehati menyembah, memuji Tuhan, dan menyebut nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi saya hamba-Mu, agar pemberitaan kebenaran firman ini sungguh bagaikan air yang sejuk, memuaskan dahaga jiwa kami semua. Firman-Mu adalah roti yang dari surga, yang akan mengenyangkan dan memuaskan lapar rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami siap diberkati oleh firman Allah yang kudus saat ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun ini, penduduk di kota Pekalongan dikagetkan karena pohon beringin besar di alun-alun kota yang ditafsir kira-kira berumur 100-an tahun, tiba-tiba tumbang. Pohon yang menjadi penanda alun-alun kota itu tanpa ada tanda apa-apa. Ketika angin besar bertiup, robohlah pohon besar dan kuat tersebut. Saudara-saudara, dan sebetulnya peristiwa alam itu sesuatu yang wajar, karena memang juga dalam kehidupan seseorang acap kali terjadi hal-hal yang tiba-tiba datang, sekonyong-konyong tiba, tanpa diduga, seolah tanpa tanda apapun. Dan itu juga pernah terjadi. Alkitab mencatat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 24, ketika Tuhan Yesus selesai mengajar orang banyak dan lalu mengajak para muridnya menyeberang danau Galilea, dan di tengah-tengah danau itu sekonyong-konyong Alkitab menulis, mengamuklah angin ribut di danau itu. Terjemahan dalam Indonesia literal mengatakan suatu goncangan yang dahsyat telah terjadi di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Sekonyong-konyong. Tiba-tiba ada angin ribut yang mengamuk, ada goncangan yang dahsyat, sedang Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan para murid. Saudara,
4 bulan kurang lebih pandemi virus corona ini menerjang di mana-mana. Tak terkecuali orang beriman. Tidak sedikit orang-orang beriman bertanya-tanya, bukankah Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami? Tetapi mengapa kami juga harus mengalami kesukaran, kesulitan, sekonyong-konyong diguncang dengan peristiwa yang dahsyat ini? Dan memang itulah sebetulnya kehidupan. Ada hal-hal yang dialami yang kadang memang sudah diperhitungkan. Kadang-kadang peristiwa terjadi memang sudah diprediksi atau diramalkan. Tetapi juga tidak sedikit peristiwa-peristiwa terjadi menimpa seseorang secara sekonyong-konyong. Dan karenanya kita membutuhkan keteguhan iman. Seperti pohon beringin besar di alun-alun kota Pekalongan tadi. Dia roboh karena angin yang kencang. Maka kiranya pandemi virus corona yang sedang terjadi sudah 4 bulan ini, sekalipun memang sekonyong-konyong, tidak ada pemerintah apalagi perorangan yang siap menghadapi ini, tetapi janganlah pandemi ini merobohkan kita. Karenanya saat ini saya hendak memberitakan firman Allah yang kita baca dari surat Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 dengan tema kokoh berakar di masa sukar. Mari saudara, kita buka Alkitab kita dan membaca surat Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, dalam surat Kolose pasal 2 ini sebetulnya oleh ilham Roh Kudus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar setelah menerima Yesus Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak boleh mandek. Iman itu progresif. Iman itu harus terus bergerak dan bertambah. Dikatakan tadi bahwa karena kita telah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka firman Allah mengingatkan hendaklah. Kata hendaklah itu sebuah anjuran, lebih kepada perintah agar satu, kita tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus. Kemudian berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman, serta hati makin melimpah dengan ucapan syukur. 2 minggu lalu saya menyampaikan pemberitaan firman Allah bahwa seperti Rasul Paulus, kita akan sanggup mengatasi, menghadapi, menanggung segala keadaan, segala sesuatu jikalau kita sungguh berada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Karenanya dianjurkan setelah kita menerima Kristus,
maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Ini bicara tentang kesetiaan. Setia ada sebuah sikap di mana seseorang tidak mudah bergeser, selalu berada di tempat dengan posisi yang kuat. Itu sebabnya Ibrani pasal 10 ayat 37, 38, dan 39 mengatakan demikian. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, Ia ini Tuhan Yesus Kristus, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan tidak lama lagi Ia akan datang. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia versi kedua, dan apabila ia meninggalkan aku, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita, saudara dan saya, bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi kita bukanlah orang-orang yang membelakangi dia dan kemudian binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, kejadian luar biasa ini bagaikan tiupan angin yang besar yang menerjang pohon beringin tua di alun-alun Pekalongan tadi dan yang merobohkannya. Tetapi juga kejadian luar biasa ini bagaikan gelombang, bagaikan badai yang sekonyong-konyong datang mengguncang kehidupan baik orang per orang, bahkan juga negara. Itu sebabnya saudara, kita harus tahu memang ada berbagai macam tafsiran. Tetapi bukan dimaksud untuk mengada-ada. Kalau kita mempelajari nasihat peringatan Tuhan Yesus tentang akhir zaman, kejadian-kejadian seperti ini adalah menjadi salah satu tanda akan kedatangannya yang kedua kali. Ini bukan bicara tentang waktunya yang pasti, tetapi itulah tanda bersama dengan tanda-tanda yang lain bahwa seperti pada Ibrani pasal 10 ayat 37, terjemahan firman Allah yang hidup, tidak lama lagi Ia akan datang. Yang penting adalah agar saudara dan saya tetap hidup di dalam Dia. Memang sukar sekarang ini. Tiupan angin kencang akibat pandemi ini sangat mengguncang. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus atau membelakangi Tuhan Yesus. Itu yang pertama dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-6 tadi. Lalu ayat yang ke-7 kemudian, dan karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus itu, berakar itu apa saudara? Itu adalah kondisi di mana akar kita bagaikan pohon menghunjam dalam, masuk ke dalam tanah. Sehingga bisa dikatakan pohon itu menjadi menyatu dengan tanah. Dan karena akar-akar kurang kuat, tidak sebanding dengan batang yang besar dan daun yang rimbun dari pohon beringin di alun-alun kota Pekalongan tadi, begitu sekonyong-konyong diterjang angin, robohlah dia. Nah kita saudara, diingatkan Rasul Paulus, hendaknya kita berakar
di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa menjadi pemahaman kita bahwa berakar dalam Kristus, dalam Injil Matius pasal 7, itu bisa kita gambarkan sebagai rumah yang dibangun di atas fondasi batu, bukan di atas pasir. Berakar dalam Kristus, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, itu adalah bagaikan ranting yang melekat erat pada batangnya. Dan dalam Yesaya pasal 54 ayat yang kedua, bagaimana dorongan agar umat mempersiapkan diri, maka berakar kuat di dalam Kristus itu bagaikan tenda dengan patok-patok yang kokoh menghunjam ke dalam tanah. Dengan demikian tenda itu tidak mudah roboh. Dan Yeremia pasal 17 ayat 8, berakar kuat di dalam Tuhan, itu bagai pohon yang merambatkan akar-akarnya ke aliran sungai. Ini yang diingatkan Rasul Paulus, bahwa dengan kondisi seperti sekarang, sekonyong-konyong kita semua diguncang oleh pandemi ini, maka tidak hanya agar kita tetap dalam Tuhan, jangan sampai meninggalkan Tuhan, jangan sampai membelakangi Tuhan, kita pun juga harus semakin kokoh akar iman kita di dalam Tuhan. Tadi seperti rumah yang dibangun di atas fondasi batu, ketika hujan, ketika angin, ketika banjir datang, rumah itu tetap kokoh. Seperti ranting kalau tetap melekat pada batangnya, tentu itu jaminan dalam musim apapun, ranting itu tetap tumbuh dan bisa berbuah. Seperti tenda dengan patok yang kokoh, sekalipun sekonyong-konyong diterjang angin, tenda itu pun tidak akan roboh. Dan kalau akar-akar kita merambat ke aliran air seperti batang pohon dalam Yeremia 17 tadi, maka itu artinya jaminan kehidupan itu ada. Di segala musim tetap berdaun segar, berbuah lebat. Itu sebabnya saudara, maka mari apapun yang terjadi, kita harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kata Rasul Paulus tadi pada Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kesulitan, kesukaran, goncangan-goncangan yang sekonyong-konyong datang, mungkin penyakit, mungkin kekurangan, mungkin segala hal yang seperti kita rasakan sekarang ini, kiranya tidak mengendorkan kerajinan kita, tidak melemahkan iman kita. Sebaliknya bertambah teguh dalam iman yang tadi diajarkan kepada kita selama ini. Dan itu saudara akan ditandai dengan hati melimpah dengan ucapan syukur. Bukan mengeluh. Sekalipun memang teramat berat, kesukaran sekarang ini yang sekonyong-konyong datang teramat berat. Bahkan mungkin ada beberapa orang nyaris tak tertanggungkan. Tetapi sekali lagi kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Bertambah teguh dalam iman. Dan kemudian kembali pada Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 tadi. Selain tetap hidup dalam Tuhan, berakar kokoh di dalam Tuhan, ditandai dengan iman yang selalu teguh dan hati yang limpah ucapan syukur, maka firman Allah juga mengatakan hendaklah kamu dibangun di atas Kristus. Ini bicara tentang pertumbuhan. Kesukaran karena pandemi ini
menyebabkan kita tidak bisa beribadah bersama-sama di satu tempat, di satu waktu, seperti setiap hari Minggu misalnya. Atau juga bagi beberapa saudara pada setiap hari Rabu dalam persekutuan-persekutuan kelompok. Atau bersekutu bersama dalam ibadah-ibadah kategorial, pria, wanita, usia emas, remaja, pemuda, keluarga muda, bahkan anak-anak kecil pun sekarang ini tidak bisa beribadah bersama. Tetapi selain kita harus tetap kokoh di dalam iman, jangan sampai meninggalkan Tuhan atau membelakangi Tuhan, kita pun harus tetap mengalami pertumbuhan. Semakin dewasa rohani kita, dibangun di atas Kristus itu bicara tentang pertumbuhan rohani. Hanya bedanya adalah dulu langsung tidak langsung sebagai warga jemaat bergantung kepada gembala, kepada hamba Tuhan. Sekarang saudara seolah-olah dengan peristiwa ini dididik oleh Tuhan, mandiri dalam iman. Sendiri harus disiplin, sendiri harus dengar-dengaran firman Allah. Telinga batin harus semakin tajam untuk mendengar suara Tuhan ketika kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Supaya apa? Kita bukannya bantut, artinya berhenti, tidak bertumbuh, tetapi dibangun, bertumbuh, dan tetap semakin dewasa rohani kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali tentang berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan tadi contoh yang terakhir yang kami ambil dari Yeremia pasal 17 ayat 8, bagai sebatang pohon yang menjalarkan akar-akarnya ke aliran air. Itu artinya dalam situasi kondisi sekarang ini, iman kita harus kokoh menyatu dengan pangkal sumber hidup kita, yaitu Kristus. Sebab Kristus adalah Allah yang menjadi sumber air hidup. Itu Yeremia pasal 2 ayat 13. Dengan berakar di dalam Tuhan, itu artinya kita wujudkan dengan selalu dekat dengan Tuhan. Tidak meninggalkan, tidak membelakangi. Selalu dekat melalui doa dan ibadah. Itu Mazmur pasal 62 ayat yang kedua mengatakan, hanya dekat Allah aku tenang. Dan kemudian berakar dalam Tuhan itu adalah juga sebagaimana dalam Mazmur pasal 1 dan Yeremia pasal 15 ayat 16, firman Allah menjadi kesukaan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kondisi sekarang ini nyaris menjadi semakin berat. Surabaya masih masuk zona merah. Ini membutuhkan ketahanan mental. Mental tetap kuat jikalau akar iman kita juga kokoh di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mari berakar kokoh sekalipun sekarang situasi kondisinya teramat sulit. Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan menolong kita dan kita terus tetap saling mendoakan. Agar jangan ada seorang pun yang mengundurkan diri karena kesukaran-kesukaran ini. Jangan ada seorang pun yang membelakangi Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Amin. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu.
Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku, seluruh hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku, seluruh hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Mari kita sehati berdoa. Bapa di surga, kami mengaku dalam situasi kondisi yang sekonyong-konyong tiba mengguncang kehidupan ini. Kadang-kadang kami menjadi lemah. Tanpa sadar kami lebih menggantungkan diri pada upaya sendiri atau kepada pertolongan-pertolongan yang lain. Tetapi firman-Mu saat ini mengingatkan kami agar semakin keras tiupan angin yang mengguncang, kiranya kami semakin kokoh berakar, agar kami tidak dikalahkan oleh situasi dan kondisi ini. Namun kami lemah Bapa, karenanya kami mohon urapan Roh Kudus. Kami selalu haus akan firman-Mu, sebab hanya oleh firman Allah dalam terang Roh Kudus, hati kami menjadi tenang, pikiran kami menjadi terang, dan langkah kami pun menjadi pasti. Jalan-jalan kami lapang, sebab bersama dengan Tuhan Yesus, sungguh kami pasti akan mampu melewati masa yang sukar ini. Teguhkan pemberitaan firman yang tadi disampaikan, agar tidak ada seorang pun di antara kami, karena beratnya
banyaknya himpitan, karena banyaknya kesulitan yang datang sekonyong-konyong, kami tidak meninggalkan Tuhan, tidak membelakangi Tuhan. Kami tetap membangun iman kami teguh di dalam Tuhan, setia dalam mengikut Tuhan dan hati melimpah dengan ucapan syukur apapun yang terjadi. Memberkati segenap jemaatmu, bahkan jikalau ada di antara keluarga kami atau saudara kami, bahkan tetangga kami yang sekarang sedang sakit, baik sakit secara umum, apalagi diserang oleh virus corona, sehati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah kuasa-Mu lebih dahsyat dari virus corona yang ada. Oleh bilur-bilur Yesus, orang percaya disembuhkan. Memberkati tiap-tiap rumah tangga dengan tentram, bahagia, rukun, setia satu sama lain. Setia terhadap keluarga, setia kepada Tuhan. Bapa di surga, memberkati setiap usaha pekerjaan, tiap-tiap anak-anak-Mu yang masih bekerja di kantor, di perusahaan, di pabrik atau dimanapun, Tuhan memberkati. Yang harus berwirausaha dengan berbagai macam upaya, Tuhan Yesus juga memberkati mereka semua. Jikalau oleh karena tuntutan pekerjaan, tuntutan kebutuhan, ada di antara anak-anak-Mu harus sering keluar dari rumah, harus banyak berinteraksi dengan orang-orang banyak, bahkan kadang harus berada di kerumunan-kerumunan orang. Dalam nama Yesus, tudungi dengan kuasa darah Yesus. Tuhan lindungi anak-anak-Mu ketika keluar dari rumah, ketika berada dimanapun, ketika pulang ke dalam rumah, diberkatilah tiap-tiap anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami menyerahkan segenap jemaat damai sejahtera, kami menyerahkan seluruh isi kota Surabaya ini, bahkan bangsa dan negeri kami dalam perlindungan dan berkat-berkat-Mu. Terus tak henti kami berdoa untuk upaya pemerintah, pusat maupun daerah, gugus tugas nasional maupun daerah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan para menteri, berdoa untuk gubernur dan wali kota, kami berdoa untuk dokter, perawat, petugas medis, para relawan, rumah sakit, obat-obatan dan peralatan yang dipakai. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami bangsa Indonesia, berbelas kasihanlah kepada kota Surabaya ini, agar virus corona ini segera berhenti menjalar dan menyerang manusia. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudara-saudara, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua berkat-berkat Tuhan. Anugerah Bapa dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, pemeliharaan dan perlindungannya yang ajaib, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara dan seisi rumahmu, memberkati apa yang saudara kerjakan sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup saudara, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Bersama kita katakan, amin.